Pasangan muda Alisa Dagise dan Al Ghazali siap menjadi orang tua untuk calon anak perempuan mereka. Gelar acara private gender reveal bersama keluarga, kebahagiaan pasangan ini terlihat begitu sempurna. Al Ghazali bahkan sangat mengaku sempat nangis haru lantaran tak menyangka akan jadi ayah untuk anak perempuan pertamanya. Hari ini adalah momen bahagia kita semua. Seneng banget. Iya, aku juga tadi pas gender reveal nggak ada niatan nangis, tiba-tiba nangis sendiri, nangis kejer gitu lumayan. Iya, nangis kayak terharu banget. Excited jadi orang tua, benarkah pasangan ini bahkan ingin punya anak dalam jumlah yang banyak? Lantas bagaimana pula keluhan Alisa dengan hamil pertamanya? Karena konon Alisa lebih santai daripada Al sendiri. Angka kesukaan aku sih 7. Cuma satu dulu deh coba. Satu dulu. Alhamdulillah semuanya aman ya, nggak ada aneh-aneh, nggak ada nginam aneh, nggak ada mual. Alhamdulillah ya lancar. Tunda bulan madu dan siap-siap sibuk dengan anggota baru, rasanya tak jadi masalah bagi pasangan yang menikah pada Juni lalu. Alisa bahkan cenderung merasa nyaman lantaran Al ternyata lebih siap jadi sosok ayah. Bapak yang yang kalem dan yang nggak begitu tegas karena dia sama adik-adiknya begitu juga. Jadi aku ngelihatnya kayak wow, dia sama adik-adiknya gitu juga dan selalu very calm and very. Jadi cocoknya jadi bapak anak cewek mungkin ya pertama. Nanti kita semoga anak cowok ya bisa ada pairnya gitu. Pastinya, soalnya dia bilang katanya aku tuh cocok punya Aura dia tuh punya anak cewek menurut aku. Jadi cocok banget deh. Jadi dia bakal nge-spoil anak kita banget dan mungkin aku bagian galaknya mungkin nggak tahu ya. Kak, Alhamdulillah mohon doanya semua. Ya alhamdulillah seneng lah di keluarga. Maksudnya dari dulu kan keluarganya selalu mengurus anak-anak cowok semua, Al, Eldul, Bunda, anaknya cowok semua. Sekarang kita punya keponakan baru perempuan, sebuah kesuruhan. Tak butuh waktu lama menunggu anugerah terindah atas kehamilannya, Alisa ternyata pernah menjadikan ini sebagai salah satu doa pada umroh sebelum kehamilannya. Siapa sangka, doa Alisa ketika itu ternyata langsung dikabulkan. Ini juga yang ternyata bikin Alisa banyak nangis saat jalankan umroh kemarin. Alhamdulillah dikasih kekuatan ya untuk tawaf dan sa'i terus nggak pakai kursi roda. Jadi I'm very proud of myself. Jalan dengan lancar dan terharu banget karena aku baru balik dari umroh Januari dan itu di situ posisi aku minta anak secepatnya setelah nikah. Jadi dikasih sama Allah. Jadi aku bersyukur banget sih. Indara Rusli memang the real pesohor yang mahir melakoni peran sebagai pelakor. 30 November 2025 menangis-nangis minta maaf, mundur sebagai istri siri dan melaporkan Ihsanul Fahmi ke polisi. Namun selang beberapa hari kemudian, Inara malah memutuskan berdamai dan kembali ke pelukan Ihsan sebagai istri siri serta mencabut laporan di Bareskrim Polri. Inkonsistensi sikap Inara ini tentu saja menampar wajah Marisha Icha, sahabatnya yang memberikan bantuan hukum. Alih-alih beda visi misi dan tak lagi sependapat sepandangan, Marisha Icha dan tim kuasa hukumnya memutuskan untuk mundur sebagai penasehat hukum Inara Rusli. 25 November 2025 resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, 15 Desember 2025 mundur dan mencabut kuasa sebagai lawyer Inara. Pertanggal 15 Desember 2025, kami tidak lagi menjadi penasehat hukum dari saudara Inara Rusli. Ya gimana orang cinta gitu ya, karena saya harus menjaga komitmen apa yang saya sampaikan ya saya siap mundur dan sekarang saya nyatakan saya mundur. Aku dari sisi rumah tangga pastinya gitu kan. Ya kasihan juga Mawa tuh dihasut-hasut sama orang-orang. Ya kan kasihan juga Inara dihasut-hasut sama orang-orang. Cuman memang kemarin karena mungkin Inara ngerasa dirugikan, jadi Inara sempet konflik juga sama aku. Jadi nggak enakan gitu kan. Tapi aku pelan-pelan ngasih tahu, aku coba mediasi kan kedua belah pihak ya. Aku ke Mawa juga iya, ke Inara juga iya, coba jelasin. Sama Inara kemarin alhamdulillah udah lebih baik. Tinggal Mawa aku gimana. Cuman dia nggak tahu sih, masih ditahan-tahan sama orang-orang di sekitar. Permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Kekecewaan tersirat jelas di wajah Marisha Icha. Sebagai sahabat, Icha menyayangkan Inara yang memilih balik ke Ihsan. Inara batal mundur jadi pelakor, Icha yang pilih mundur teratur sebagai tim lawyer. Kecewa iyalah. Kekecewaan seperti apa, Kak? Tapi kan dia punya hak ya untuk memilih. Ya aku udah ingatkan dan bahasa aku tuh udah cukup sangat jelas gitu buat dia. Bahwa kamu tahu kan bahwa aku ini
sudah sangat menjaga harga diri kamu, nama baik kamu sebagai perempuan, sebagai ibu, supaya aku menjaga karena melihat anak-anak kamu. Baru beberapa hari kompak umbar putus di media sosial, Ari Lasso dan Dirly Joshua diam-diam kembali mesra. Mantan vokalis Dewa 19 itu, Ari Lasso, tampaknya belum sepenuhnya move on dari Dirly. Faktanya dari unggahan yang dibocorkan Dirly, Ari Lasso tampak masih berusaha menghubungi dan memantau sang mantan. Benarkah setelah ribut hebat yang melibatkan Aditya sebagai orang ketiga, Ari dan Dirly kembali mesra dan balikan? Tentunya dalam hubungan dengan Mbak Dirly mungkin ada pasang surut itu wajar, ya kan, biasalah, ya kan. Semua juga kita pernah melakukan itu. Dan Mas Ari termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan, kan gitu kan, sangat selektif, bisa dikatakan saya nggak perlu sebut, itu bisa hitungan jari dia memilih pasangan, ya kan, memilih pasangan. Untuk jatuh cinta itu dia sulit nih. Ya, cemburu memang tak kenal usia. Meski sudah usia matang, kisah cinta Ari Lasso dan Dirly selalu meletup, diwarnai rasa cemburu hingga putus nyambung. Dan siapa sangka, gara-gara aksi Dirly yang melabrak Aditya yang sama-sama berstatus janda, membuat Ade mengultimatum Dirly segera meminta maaf. Pasalnya ia tak sedikit pun ada rasa untuk Ari Lasso, apalagi sampai dicap perebut cowok orang lain. Di sini kan nama aku sudah banyak tercemar. Aku ada keluarga, aku ada anak. Jadi aku nggak mau dicap yang notabene itu aku orang ketiga yang menghancurkan hubungan. Karena di situ tanggapan aku kepada Mas AL flat-flat aja. Tapi kalau dari Kak Aditya sendiri ada tendensi untuk ke arah yang kayak suka gitu? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Enggak. Sebatas teman aja. Kalau memang ada itikat baik, silakan kontak kuasa hukum aku. Dan sampai detik ini belum ada kontak kuasa hukum. Yang dimana itu aku udah ngasih nomor HP kuasa hukum aku ke dia juga. Sikap tegas Aditya terhadap ulah meledak-ledak Dirly Joshua kekasih Ari Lasso memang bisa dimaklumi. Pasalnya gara-gara dilabrak, reputasinya benar-benar direndahkan, hingga membuat ia dan keluarga syok alami gangguan mental. Aku tiba-tiba dibentak-bentak, aku diancam, terus aku katanya mau dicari juga gitu kan. Nah, ya kaget ya, aku syok aja. Itu memang harus dibuktikan, ya kan, ancaman itu sejauh mana, habis itu apakah ada dampak, harus ditahu. Ancaman itu harus ada dampak ada dampak secara fisik dan psikologis. Bentuknya apa? Jika benar Ade tak ada hubungan dan tak merespon komunikasi dengan Ari Lasso, lantas mengapa Dirly sampai melabrak? Benarkah tanpa sepengetahuan Dirly, Ari sampai saat ini masih mencoba menggoda Aditya? Sekitar 1-2 hari lalu itu ada miss call jam 2 pagi. Nah aku gak ngerti, karena aku udah tidur jam 2 lebih lah, itu jam 2 lebih 11 menit aku udah tidur. Terus besoknya aku WA dong, ada apa? Telepon, bilangnya sih kepencet gitu. Oh oke. Terus nggak lama chatan aku sama dia tuh di capture, dikirim lagi ke aku. Kan kaget kayak aku, ini kenapa chat aku dibalikin ke aku lagi ya? Aku tanya maksudnya gitu, terus nggak dijawab. Terus aku tanya lagi, oh salah kirim. Cuman dari situ aku udah nggak jawab lagi sih. Buatku aku nggak mau bikin panjang lah, males.